Dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Oktober tahun 2022 dengan topik yang beragam banget nih Bapak Ibu. Dan kita dalam satu hari itu kita ada 2 kali talk show, ada di jam 11 sampai jam 12, lalu ada juga di jam 16 sampai jam 17.00 dengan topik yang menarik banget. Hari ini aku nggak sendirian karena seperti biasa ditemani dengan narasumber yang luar biasa sekali. Hari ini sudah ada Pak Taufik Arisandi. Halo Pak. Halo, selamat pagi Nadia. Selamat pagi menjelang siang ya Pak ya. Menjelang siang ya. Alhamdulillah sehat. Pak Taufik ya. gimana Pak Taufik? Alhamdulillah sehat walafiat. Nih saya juga semangat sekali nih untuk membawakan materi hari ini yang sangat-sangat ada hubungannya melekat sekali di UKM-UKM kita nih. Betul, gitu, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengingatkan nih untuk yang masih di pinggir-pinggir boleh sedikit merapat ke tengah karena akan ada slide presentasi juga dari Pak Taufik supaya lebih terlihat dengan jelas. Oke. Sebelum kita masuk ke sesinya Pak Taufik, aku izin mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa di booth Pertamina di Hall 7 ini kita ada 3 booth yang isinya itu ada 50 mitra binaan Pertamina Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berkenan untuk hadir datang ke AIS BSD, kita ada di Hall 7. Bapak Ibu silakan untuk melihat-lihat produk-produk yang ada di sini. Di sini ya ada produk skincare, lalu juga ada makanan, juga ada craft dan lain sebagainya, banyak banget, ada batik juga gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berkesempatan hadir, silakan untuk datang langsung karena kita masih ada 2 hari nih, hari ini dan besok untuk hari terakhir. Oke, kita juga mengingatkan kembali nih, Pak Taufik, ini ada yang menarik dari boothnya Pertamina Pak Taufik. Apa tuh? Jadi kalau misalnya Pak Taufik udah lihat-lihat nih, terus Pak Taufik belanja di satu tenan misalnya kayak gitu ya. Satu tenannya Pertamina ya? Pertamina gitu kan. Kalau misalnya Pak Taufik berbelanja dengan minimum purchase-nya itu 500.000, Pak Taufik akan mendapatkan gift dari kita berupa tropical fruit 1 kilo. Apa tuh tropical fruit-nya tuh? Ini macam-macam Pak. Bukan, ada mangga, mangga, ada jeruk, ada juga manggis. Manggis. Aduh enak banget Pak. Jadi kalau misalnya Pak Taufik datang ke sini nggak sama istri, mungkin bisa dihadiahin itu ke istri. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja. Di sini sudah ada semua Pak Taufik. Betul Pak, ini luar biasa loh. Dan itu benar-benar apa namanya dari Indonesia, dari lokal langsung loh Pak gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk, aku izin mention bahwa paparan Pak Taufik hari ini adalah mengenai menyiapkan dan mengurus dokumen ekspor. Nah ini untuk Bapak Ibu yang mungkin baru memasuki pasar lokal saja, belum memasuki pasar global, apa sih yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk lolos ekspor gitu ya, atau untuk memasuki pasar global. Nah ini ada paparan sedikit dari Pak Taufik. Pak Taufik sudah siap? Oke, sudah sangat siap. Oke, silakan Pak Taufik. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para peserta Trade Expo Indonesia. Selamat bertemu lagi dengan saya Taufik Arisandi. Di bahasan kita hari ini masih ada hubungannya dengan hari Kamis kemarin ya, yaitu terkait dengan dokumen ekspor. Nah ini sangat-sangat bermanfaat nih ya, sedikit ilmu yang bisa saya bagi kepada bapak-bapak ibu-ibu semua yang menghadiri Trade Expo Indonesia yang berniat untuk mengekspor barangnya. Oke, mungkin kita nggak terlalu lama-lama lagi, ayo kita masuk saja. Saya hanya diberikan waktu sekitar 1 jam untuk menjelaskannya. Nah, yang pertama adalah sebelum kita bicara terkait dengan dokumen ekspor, kita harus tahu dulu terminologi daripada ekspor itu sendiri. Jadi kalau kita dari dari wordingnya ekspor itu sendiri, itu kalau kita bicara ekspor ya Nadia ya, ekspor itu kegiatannya. Jadi kegiatan mengeluarkan barang keluar dari daerah pabean sesuai dengan undang-undang kepabeanan. Oke. Nah, tadi saya nyebutkan adalah daerah pabean. Apa sih daerah pabean? Daerah pabean itu adalah seluruh daerah yang tercakup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah daerah pabean. Jadi komoditas apapun yang akan kita keluarkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan itu disebut dengan kegiatan ekspor. Oke. Nah, sedangkan barang ekspor adalah barangnya yang kita lakukan ekspor. Nah, kalau pelakunya kita sebut sebagai eksportir. Nah, kalau pelaku ekspor sendiri itu bisa 2, bisa perseorangan, bisa badan hukum untuk melakukan ekspor. Nah, kalau misalkan perseorangan, apakah bisa ekspor? Bisa, cuman dengan limited sekali yang bisa diekspor ya. Jadi kita tidak bisa lagi
ekspor dengan jumlah besar seperti dengan kontainer, dengan sampai berton-ton gitu, itu nggak bisa. Tapi kalau kita hanya mengirimkan sampel saja, 1 atau 2 itu bisa. Itu pun sudah dianggap sebagai kegiatan ekspor. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, slide keempat. Terkait dengan klasifikasi. Nah, ini penting juga untuk Bapak Ibu semua sebelum melakukan ekspor, harap diperhatikan dulu klasifikasi produk ekspornya masuk ke dalam klasifikasi yang mana. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara terkait dengan klasifikasi, berarti kita bicara terkait dengan 3 jenis barang ekspor. Yaitu yang pertama adalah barang bebas ekspor, yang kedua barang dibatasi ekspor, dan yang ketiga adalah barang dilarang ekspor. Oke. Nah, apa saja sih sebenarnya yang barang-barang bebas, dibatasi dan dilarang ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat slide yang ke-8 ya, Mas Rafin. Jadi barang yang dilarang ekspor itu adalah barang yang memang salah satu pertimbangannya mengancam keamanan nasional ya, melindungi hak intelektual dan sebagainya. Nah, sebagai contoh saja kalau untuk barang yang dilarang ekspor itu seperti ada 13 jenis ya, seperti anak ikan, ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias dan sebagainya. Karet alam tanpa SNI, kulit mentah itu juga tidak boleh, bantaran rel, kayu bulat, binatang liar, rotan ya, rotan gelondongan, kayu gelondongan, barang kuno, pasir, biji timah, bahan baku serpi, batu mulia dan scrap besi atau baja. Oke, itu yang dilarang ekspor. Ini memang benar-benar tidak boleh diekspor. Senjata pun juga sebenarnya tidak boleh diekspor. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan komoditas saya masuk ke dalam dilarang ekspor, apakah masih bisa ekspor nggak sebenarnya? Kan sudah dilarang. Oke. Sudah dilarang nih sudah ya. dilarang nih sudah ya. tercatat gitu nih ya barangnya ya. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan memang dilarang, sebenarnya masih bisa ekspor ya, tapi memang sangat-sangat ketat. Ya, ketat. Izinnya banyak sekali dari berbagai kementerian, misalkan senjata atau alat perang kita bisa ekspor ya. Yang barang-barang berbahaya itu sebenarnya kita masih bisa ekspor, tapi dengan izin dari instansi terkait. Lalu yang kedua adalah barang yang dibatasi ekspor. Nah, intinya adalah kalau barang dibatasi ekspor itu boleh ekspor ya, cuman dengan pembatasan Nadia ya. Jadi kalau misalkan dibatasi memang ya namanya dibatasi ya berarti ada kuota ya. Kalau kita bicara barang dibatasi berarti boleh ekspor dengan jumlah tertentu. Misalkan terbatas gini. Ya, Pak, ya? Betul. Jadi misalkan kalau dulu sebelum ada peraturan yang baru, kopi itu termasuk barang yang dibatasi ekspornya ya. Jadi kalau Bapak Ibu pemain kopi dulu itu yang tahun lalu itu masih masuk ke dalam barang yang dibatasi ekspor. Jadi setiap kali eksportir kopi untuk mengirimkan kopi ke luar negeri itu harus dilengkapi dengan ETK atau kita sebut dengan eksportir terdaftar kopi. Cuman sejak tahun ini alhamdulillah untuk ekspor terdaftar kopi itu sudah dihilangkan. Jadi ini kabar baik ya, kabar yang sangat baik bagi pelaku-pelaku ekspor kopi untuk bisa meningkatkan kapasitas ekspor kopinya ke luar negeri. Oke, itu baru tahun ini, Pak? Baru tahun ini. Tahun lalu itu masih ada ETK. Oke, dan itu yang sangat sulit sekali untuk kita dapatkan. Karena untuk mendapatkan ETK itu pertama kita harus mengajukan dulu rekomendasi ke Kementerian Pertanian. Berdasarkan rekomendasi itu kita lari ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan eksportir terdaftar kopi. Itu pun juga kuotanya biasanya kalaupun dapat kuota paling juga sedikit sekali gitu kan. Untuk tahun ini itu sudah tidak ada ETK lagi. Jadi monggo silakan Bapak-bapak Ibu untuk yang memang pemain eksportir kopi, tingkatkan terus kapasitas produksinya yang terbaik ya untuk bisa diekspor. Karena saingan kita tuh sebenarnya terbatas cuma satu nih. Brazil. Brazil. Nah, semenjak kenapa Brazil terbesar untuk eksportir kopinya? Karena dia pembatasan dari negara sendiri hampir kecil sekali. Jadi memang didorong ya, warga negaranya didorong untuk ekspor kopi. Nah, kalau sedangkan kita dibatasi. Nah, sekarang sudah mulai keran pembatasan itu sudah dibuka. Oke. Jadi volume kopi di luar negeri itu sangat besar, dan rekan saya juga yang di Amerika juga dia lebih senang kopi Indonesia daripada kopi dari Brazil. Gitu. Walaupun memang harganya memang lebih lebih murah daripada Indonesia ya, tapi ya itu tadi murah mahalnya kan tergantung dari kesulitannya ya. Kalau misalkan semakin mudah mungkin harganya pun juga akan menyesuaikan tambah murah. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang untuk barang bebas ekspor. Barang bebas ekspor itu apa? Barang yang tidak dibatasi dan tidak dilarang ekspornya. Itu adalah barang bebas ekspor. Jadi semua jenis barang
yang tidak termasuk dalam barang yang dibatasi dan barang yang dilarang ekspor. Oke, kita lanjut kembali. Terkait dengan pengurusan dokumen ekspor, kita dikenal dengan tiga jenis dokumen. Yang pertama adalah dokumen utama dan yang kedua adalah dokumen tambahan. Oke. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui dokumen mana yang harus saya siapkan, ya. Dokumen utama apa yang harus saya siapkan, dokumen tambahan apa yang harus saya siapkan. Biasanya kami nyebut dokumen tambahan itu adalah dokumen pendukung, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau dokumen utama yang harus, ya, mandatori, ya, dokumen utama itu ada yang pertama sales contract, ya. Itu harus ada. Oke, slide ke-10. Sorry. Oke. Dokumen utama yang pertama adalah sales contract. Ya, pada saat Bapak sudah deal dengan buyer Bapak, tentunya hal pertama yang harus Bapak siapkan adalah dokumen sales contract. Itu harus ada, karena kenapa? Sebelum kita melakukan ekspor, kita deal-dealan dulu dengan buyer, benar nggak? Sudah ketemu buyernya, pertanyaan lewat email lah atau apa. Begitu deal, oke, saya ingin pembelian dari Anda langsung keluarkan sales contract. Jangan dikeluarkan commercial invoice dulu, ya, karena itu nanti belakangan, ya. Yang harus disiapkan adalah dokumen sales contract, di mana di dalamnya terdapat perjanjian antara penjual dan pembeli, apapun itu, dari jenis siapa eksportirnya, siapa importirnya, bagaimana cara pembayaran, sistem pembayarannya bagaimana, incotermnya apa, berapa jumlahnya, harganya berapa, itu harus didealkan dulu. Sanksinya apa dan pembatasannya apa yang boleh, apa yang tidak. Jadi segini itu harus ada kuat di sales contract. Jadi sebagai penguatan Bapak Ibu semua sebelum Bapak melakukan trading, ya. Jadi perkuat perjanjiannya di sales contract, ya. Begitu memang sudah disepakati kedua belah pihak, barulah di-sign. Oke. Nah, setelah di-sign kedua belah pihak, barulah kita bisa melakukan produksi. Kenapa? Karena berdasarkan perintah dari sales contract itulah dasar kita dalam dalam memproduksi barang untuk kita persiapan untuk ekspor, ya. Jadi dasarnya ada di sales contract dulu. Tanpa sales contract saya tidak punya dasar sebenarnya untuk mengirimkan barang. Tidak bisa by verbal. Jadi kalau perdagangan global itu harus semuanya tertulis, Pak, Bu, ya. Jangan ada hitam di atas putih, pembicaraan di belakang sales contract. Ya, yang tidak diatur dalam sales contract itu usahakan sekecil mungkin harus semuanya ada di situ. Oke. Berdasarkan di sales contract itu baru si pihak eksportir menyiapkan barangnya untuk dikirim. Nah, bedanya kalau misalkan perjanjiannya itu harus dengan LC atau letter of credit, setelah sales contract disepakati, maka hal yang kedua adalah pihak importir harus membuka LC di negaranya. Misalkan Bapak deal dengan buyer di Dubai, disepakati dengan LC, maka pihak importir di Dubai harus segera membuka LC-nya dulu di negara Dubai-nya. Jadi tidak boleh itu kita yang buka, karena LC itu dibuka oleh si importir, ya. Nanti setelah dari dari Dubai sudah membuka LC-nya, maka LC itu akan diteruskan kepada pihak bank yang ada di Jakarta yang Bapak tunjuk nantinya, terserah mau bank apa, ya. Bisa bank asing maupun bank di Indonesia, ya. Setelah Bapak dapat terima LC confirmation, maka Bapak sudah harus menyiapkan barang. Mas Ravin, sorry, di slide ketiga kita mundur lagi. Oke. Slide ketiga. Ya, ini saya sedikit jelaskan terkait dengan flow proses ekspor menggunakan LC. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan LC itu apa, Pak? Sistem pembayaran, ya. Sistem pembayaran yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Karena sistem pembayaran sendiri ada dua, LC dan non LC. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara non LC itu dibagi lagi. Jadi ada advance payment, ya, ada consignment, ya, dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, yang kita bicarakan ini adalah terkait dengan LC. Pertanyaannya, kenapa kita pakai LC? Oke. Alasannya adalah salah satunya ada sebagai secure daripada bisnis Bapak Ibu semuanya. Oke. Kecuali kalau memang Bapak sudah mengenal betul buyer Bapak. Oke. Kalau misalkan Bapak sudah kenal dengan buyer Bapak, oke, non LC nggak ada masalah. Secara prosedur lebih mudah dan lebih murah sebenarnya, karena LC ada biayanya.
Oke. Nah, kalau misalkan Bapak tidak tahu kredibilitas daripada buyer Bapak, saya nggak, karena ada beberapa pertanyaan dari eksportir, Pak, saya nggak tahu nih Pak, buyer saya ini benar atau enggak gitu loh. Ya, culas atau enggak, kita kan nggak tahu ya, perusahaannya ada atau enggak. Nah, sekarang buyer kita ada di Dubai, masa kita mau ke Dubai mau ngecek keberadaan itu? Betul atau tidaknya. Oke, solusinya sebenarnya ada Bapak Ibu ya. Bapak bisa manfaatkan keberadaan ITPC di negara masing-masing Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu di sini dapat buyer dari negara Dubai misalkan ya, Bapak bisa hubungi ITPC di negara Dubai. Oke, Bapak bisa browsing saja Pak, ITPC Dubai, maka nanti akan keluar Pak kontak personnya, alamat kantornya di mana ya, dia biasanya ada di kedutaan Pak, atau di Kadin ya, Kamar Dagang Industri Negara ya. Ada alamat emailnya, ada nomor handphonenya yang bisa dihubungi Bapak Ibu. Jadi Bapak nggak perlu ke Dubai hanya untuk mencek itu semua, Bapak cukup menghubungi ITPC. Karena pada umumnya ITPC atau Kadin di luar negeri itu sudah mengantongi buyer-buyer yang potensial Bapak Ibu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, saya sulit untuk mendapatkan buyer. Untuk sekarang sudah tidak Pak. Oke, Bapak punya handphone, punya kuota banyak. Ya, itu dimanfaatkan Pak. Semua informasi semua ada di handphone Bapak. Bapak tinggal hubungi saja ITPC karena memang tugas mereka mencari buyer Pak. Ya, tugas mereka adalah mencari buyer-buyer potensial di setiap negara yang ditunjuk ya, karena ITPC ada semua negara Pak ya. Bapak mau di negara apapun itu ada ITPC Indonesianya dan itu adalah orang Indonesia. Ya, jadi Bapak nggak perlu lagi saya nggak bisa bahasa Inggris atau saya tidak bisa bahasa Jepang, saya tidak bisa bahasa Arab. Itu semua sudah tidak perlu lagi Pak. Even Bapak tidak bisa bahasa Inggris pun nanti akan dibantu Pak. Ya, tentunya mungkin yang Bapak hindari adalah komunikasi verbal, itu sudah pasti. Bapak bisa ganti ke komunikasi WhatsApp ataupun email, yang dimana sebelum Bapak melakukan komunikasi Bapak bisa tulis di Google Translate, kan gampangnya seperti itu ya Pak ya. Dan kalau memang bagus lagi, memang bayarnya datang ke sini. Ya, itu kalau Bapak belum tahu bayarnya. Tapi kalau Bapak sudah tahu bayarnya, ya tinggal Bapak cross check saja, Pak, saya mendapatkan buyer dari Dubai, namanya ini, PT-nya ini, kira-kira bisa bantu saya nggak Pak untuk mencek apakah ini kredibilitas perusahaan ini baik atau buruk. Biasanya ITPC sudah punya datanya. Oke, jadi Bapak bisa komunikasi dengan mereka, mereka akan bantu Pak. Karena apa? Target mereka adalah untuk bisa mendatangkan barang-barang impor ke negaranya dari Indonesia. Itu adalah target dari ITPC, target dari kadin-kadin yang ada di luar negeri. Itu ya. Saya kembali lagi ke prosedur ekspor dengan LC. Setelah nanti pihak Bapak menggunakan LC dan sudah ada LC confirmation-nya dari pihak koresponden receiving bank di Indonesia, maka Bapak harus segera melakukan penyiapan barang. Jadi Bapak harus produksi sesuai dengan pesanan, lalu Bapak kapalkan ya. Bapak bisa serahkan ke pelayaran atau penerbangan yang nanti Bapak akan tunjuk pihak forwarder atau pihak forwarder itu dalam artian bisa pihak EMKL ya, ekspedisi muatan kapal laut, bisa juga ekspedisi muatan kapal udara, kapal dengan udara. Nanti diproses clearance-nya, barang diproses bea cukai ya, lalu dikapalkan. Nah, dokumen nanti akan dikembalikan kepada pihak Bapak. Bisa kembalikan kepada pihak Bapak, tapi biasanya sih akan dikembalikan kepada pihak Bapak dulu ya sebagai eksportir. Nanti dari pihak eksportir menyerahkan kepada pihak bank. Oke, karena seluruh negosiasi LC itu seluruh dokumennya harus diserahkan kepada bank. Setelah bank menerima seluruh dokumen yang disyaratkan di dalam LC tersebut, ya, biasanya pembayarannya akan langsung diterbitkan, Pak. Ya, jadi ibaratnya begitu Bapak sudah kirim barang, biasanya oleh pihak bank akan langsung dibayarkan. Ya, lalu dari dokumen yang diterima di Bank Indonesia nanti akan dikirimkan ke opening bank yang nanti akan di negara importir, negara tujuan. Dari sanalah yang nanti akan ada confirmation lagi kepada pihak importir bahwa kita sudah kirimkan barangnya dan kita sudah mendapatkan dokumennya. Biasanya pihak opening bank akan minta pelunasan, Bapak Ibu, pelunasan dari pihak importir. Sebelum opening bank menerima pelunasan, dia tidak akan mau menyerahkan dokumen yang diterima dari Indonesia. Ya, jadi setelah memang secure bisnis seperti itu, ya, setelah pembayaran diterima oleh pihak bank, maka
pihak bank opening yang ada di luar negeri akan menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh pihak importir, dan setelah itu dia baru bisa mengambil barang. Jadi itu alasannya kenapa pakai LC. Cuman memang banyak pelaku-pelaku ekspor yang enggan menggunakan LC karena memang beban dari biaya LC-nya itu agak sedikit mahal, Bapak Ibu ya. Tapi ini juga depend on dari Bapak Ibu keputusannya bagaimana, ataukah memang ada cara kedua yaitu advance payment ya. Jadi misalkan dari 100% pembayarannya disepakati, 50% pada saat barang kita produksi atau kita serahkan kepada pihak forwarder itu harus sudah dibayarkan 50%. Setelah ada persetujuan dari bea cukai, itu berarti pembayaran 50% lagi. Jadi pada saat barang sudah diserahkan kepada pihak bea cukai, itu pembayaran sudah lunas. Tentunya dengan dibuktikan beberapa dokumen dan foto barang, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah proses prosedur ekspor dengan menggunakan LC. Kalau tanpa LC mungkin tinggal di take out aja untuk proses koresponden dan opening banknya. Begitu. Oke. Ya, kita kembali lagi ke slide 10 ya Mas Rafin ya. Tadi saya sudah informasikan ada dua dokumen utama dan dokumen tambahan ya. Dokumen utama itu adalah mandatory harus ada, yaitu sales contract, LC, invoice ya. Invoice, kita bicara invoice ini adalah commercial invoice Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada invoice, jangan sekali-sekali kirimkan pro forma. Karena performa itu nggak laku di luar negeri, baik di Indonesia maupun di luar negeri, karena itu hanya baru rencana. Walaupun ya, even itu datanya sudah valid, sama antara performa dengan komersial ya atau invoice. Kalau misalkan memang Bapak nggak mau komersial ya tulis saja invoice, sudah seperti itu. Karena pihak bea cukai tidak akan mau untuk menerima performa invoice. Dan packing list ya, packing list terkait dengan data-data barang. Oke. Lalu ada lagi bill of lading atau RW bill. Yang berikutnya adalah polis asuransi kalau memang Bapak Ibu menggunakan CIF. Oke, kita kemarin di hari Kamis kemarin kita bicara terkait dengan incoterm ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu harus kenal dulu incotermnya apa. Kalau misalkan memang incotermnya disepakati adalah CIF, baru Bapak lampirkan polis asuransi. Lalu ada juga PEB ya, PEB dan shipping instruction. Nah, shipping instruction ini biasanya kalau teman-teman di forwarder udah tahu, biasanya dia yang keluarkan shipping instruction ya. Betul nggak Mbak? Dari gateway ya. Oke, jadi shipping instruction yang keluarkan siapa Mbak? Yang dari gateway? Forwarder ya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, nah yang dari dokumen utama ini sebenarnya eksportir yang buat sendiri itu apa aja Pak? Gitu. Nah ini kan penting ya. Jadi eksportir itu harus membuat pertama ada sales contract ya, kedua invoice dan packing list. Oke, itu yang harus diproduce oleh eksportir secara langsung. Sedangkan LC nanti dari pihak bank, bill lading atau RW bill dari pihak pelayaran atau pihak penerbangan, polis asuransi dari pihak asuransi, PEB dari pihak forwarder, dan shipping instruction juga dari pihak forwarder. Ini adalah dokumen utama ekspor yang mandatori harus Bapak siapkan. Oke. Nah, yang kedua adalah dokumen tambahan atau dokumen pendukung. Nah, dokumen tambahan dan dokumen pendukung ini berkenaan melekat kepada komoditi yang nanti Bapak Ibu ekspor. Jadi saya sebutkan dari A sampai G ini tidak semuanya Pak ya. Jadi depend on daripada komoditas apa yang Bapak kirimkan. Yang pertama adalah COO atau SKA. Nah, biasanya bapak-bapak yang ingin mengirimkan barang ke negara-negara yang sudah punya perjanjian perdagangan internasional seperti kepada ASEAN, ya, Jepang, Australia, Pakistan, India, itu sudah ada kerjasamanya, kerjasama bilateral untuk perdagangan ekspor. Nah, untuk negara-negara tersebut itu diberikan keringanan bea masuk di negara tujuan. Oke, jadi misalkan Bapak mau kirim ke Jepang, Bapak tinggal buat aja IJPA, ya, Indonesia Jepang Partnership Agreement, ya. Lalu ada lagi form C, ada lagi form A, ya, COO-nya ke Singapura, ke negara-negara China, ya, Hong Kong tidak termasuk, ya, Hong Kong tidak termasuk, ke Pakistan dan segala macam. Nah, kalau misalkan kita kirim ke sana, komoditas yang Bapak Ibu kirimkan itu ada biaya masuknya ya Bapak Ibu, ya. Ada biaya masuknya, itu fluktuasi, ada dari 2%, 3%, 5%, 10, 15 sampai 20 sampai 25. Oke, itu tergantung dari negara masing-masing.
Nah, dengan adanya COO atau SKA ya, COO dalam bahasa Inggris ya, Certificate of Origin, sedangkan bahasa Indonesia surat keterangan asal, sama saja, hanya bahasanya saja berbeda. Itu nanti akan terjadi kerjasama dalam artian pengurangan atau pembebasan biaya masuk di negara tujuan ya. Kalau pengurangan biasanya dari 20% jadi 20%, 20% misalkan, atau jadi 5%, dikurangi dari normal tarif yang ada. Nah, kalau pembebasan ya ada berapapun nanti tarif pembebasannya akan menjadi 0% Bapak Ibu ya. Itu, dan itu sangat menguntungkan pihak importir pastinya. Karena apa? Beban daripada biaya masuk jadi free, secara otomatis akan mempengaruhi harga jual ya, harga jual, dan Bapak juga harganya juga kompetitif Pak. Karena apa? Tidak dibebani oleh biaya yang memang seharusnya masih bisa dikurangi. Tentunya Bapak kalau pelaku ekspor ya sangat senang sekali ya Pak ya, dapat diskon ya Pak ya. Harusnya harganya lebih mahal, kita bisa lebih murah. Oke, itu adalah COO untuk dokumen tambahannya. Nah, impact-nya apa kalau saya tidak pakai? Nah, impact-nya adalah biasanya pertama adalah tidak mendapatkan pembebasan biaya masuk, kedua tidak bisa proses importasi di negara tersebut. Karena apa? Ada beberapa biasanya sih daripada produsen atau dari pihak perdagangan itu akan menanyakan COO itu ya. Karena apa? Dia harus tahu kandungannya itu harus berapa persennya dari Indonesia, harus berapa persennya. Jadi dia harus tahu dulu nih, produk ini sebenarnya benar asli Indonesia atau tidak sih, atau Indonesia itu cuma sebagai reseller dari negara lain. Nah, itu adalah sebagai bukti bahwa barang yang Bapak kirimkan, namanya juga Certificate of Origin ya, surat keterangan asal, menyatakan bahwa barang yang saya ekspor ke negara Anda itu adalah asalnya dari Indonesia. Tujuannya itu SCOO ya. Selain fungsi yang lain tadi pembebasan ya, pembebasan atau pengurangan. Tapi intinya dari COO itu adalah menyatakan bahwa barang ini benar dari Indonesia loh, gitu. Tapi kalaupun memang ada kandungan lain di luar Indonesia, dia akan terlihat dari COO-nya ya. Ada yang namanya RCV segala macam, itu ada syarat-syaratnya di situ ya, di COO itu. Itu kita bisa melihat asalnya dari mana. Oke. Nah, kalau misalkan tidak ada, yang pertama adalah akan diragukan nih keasliannya dari Indonesia. Bener nggak sih dari Indonesia? Bisa jadi dari negara luar gitu kan, masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, itu adalah fungsinya. Yang kedua adalah Certificate of Analysis. Nah, ini untuk pelaku ekspor yang ada hubungannya dengan komoditas makanan biasanya, atau komoditas pertanian ya. Contohnya adalah kopi ya. Kalau kopi itu kita tahu kan kandungan kafeinnya berapa, kandungan asamnya berapa, segala macam. Nah, kandungan-kandungan itulah ya persentase, jadi spek daripada si barang komoditas tadi itu tertuang di dalam COA Nadia ya. Jadi kita punya komoditas itu kita berikan aja ke laboratorium independen ya di Indonesia, Bapak bisa browsing lagi di mana-mana ya, ada Scovindo, ada segala macam, itu tinggal itu. Nanti dari sampel itu nanti akan diteliti. Nah, untuk menentukan COA, Bapak harus komunikasi lagi dengan pihak buyer Bapak. Jadi jangan hanya Bapak kirimkan COA aja, karena COA itu ada banyak poin-poin yang harus diteliti. Ya, jangan sampai COA Bapak nanti tidak terpakai. Karena apa? COA saya nggak butuh data ini. Karena apa? Di dalam COA itu ada data-data klinisnya nantinya yang dibutuhkan. Berapa kandungan air, berapa ini. Nah, dia butuh kandungan air dan kandungan kafein. Misalkan seperti itu. Ternyata saya kasih ke laboratorium tidak menyebutkan kandungan kafeinnya, tidak menyebutkan kandungan airnya, karena kita tidak minta. Karena pengalaman saya, kalau saya berikan sampel, saya ditanya petugas, Bapak mau data apa yang mau diteliti? Karena setiap kali data itu ada biayanya. Oke, jadi semakin banyak data yang kita minta, itu ada biayanya, semakin tinggi. Nah, oleh sebab itu Bapak harus komunikasi dengan pihak buyer. Saya akan kirimkan COA, tapi Anda mau data apa yang harus saya tuangkan kepada COA? Jangan sampai pengalaman saya pada saat itu saya minta COA, tapi dia dengan inisiatif menyerahkan komoditasnya ke laboratorium, ternyata COA-nya nggak kepake. Saya butuhnya data ini, ternyata di sini nggak ada. Oke, buat lagi COA baru. Nah, itu biaya lagi. Oke. Jadi harus diperhatikan Bapak Ibu ya, terkait dengan COA. Yang ketiga adalah fitosanitary atau sertifikat fitosanitary. Ini melekat kepada barang-barang komoditas pertanian.
Oke, jadi kalau misalkan bapak-bapak kirimkan tumbuhan, kirimkan raw material yang bersifat asalnya ada dari tumbuhan, itu biasanya umumnya siang Pak Irham, Pak Irham. Oke. Untuk fitosanitari itu untuk tumbuhan ya. Jadi kalau misalkan memang Bapak kirimkan produk-produk tumbuhan ya, itu sudah dipastikan akan dibutuhkan sertifikat fitosanitari atau fitosanitary sertifikat. Nah, ini dibutuhkan oleh mana aja? Pihak kepabeanan di Indonesia butuh, pihak importir juga butuh, Pak Bu. Oke. Karena apa? Pada saat kita nanti melakukan ekspor, kita harus ajukan itu kepada pihak karantina. Nanti dari pihak karantina akan mengeluarkan karantina tumbuhan, KT ya. Kalau impor ada KT9, KT 10 saya kurang lupa deh nama. KT9, KT10 kalau salah. Nah, kalau untuk hewan ada lagi sertifikatnya ya, karantina hewan, ikan ada lagi ya, seperti itu. Nah, kalau untuk fitosanitari, dasar daripada karantina tumbuhan adalah fitosanitari. Nanti fitosanitari Bapak ajukan aja ke karantina tumbuhan, nanti mendapatkan karantina tumbuhan, nanti dia akan inspeksi nanti di pelabuhan muat ya. Jadi akan ada pemeriksaan lagi nanti oleh pihak karantina ya. Biasanya sih sebelum stuffing ya Pak ya. Sebelum stuffing, karena kalau sudah stuffing nggak mungkin dibongkar lagi Pak. Oke, karena ada sealnya di situ. Nah, sealnya itu kalau sudah Bapak selesai stuffing langsung di seal, nah sealnya itu udah muncul Pak di RW Bill atau di di BL Bapak nantinya, di RW Bill enggak ya. Di BL itu akan muncul nomor sealnya berapa, nomor kontainer berapa, nomor seal berapa. Jadi kalau seal itu dibongkar lagi udah nggak boleh lagi ya. Begitu sudah selesai stuffing di gudang Bapak, tutup kontainer, seal itu sudah tidak boleh dibuka lagi. Nah, kalau mau pemeriksaan karantina berarti pada saat sebelum kontainer itu ditutup ya, karena kita harus seal itu ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah health certificate atau sertifikat kesehatan. Ini biasanya untuk komoditas ikan dan hewan. Oke, jadi kalau Bapak produk-produk ikan dan produk hewan itu harus ada health certificate-nya atau kita sebut HC. Oke, nah selain HC 11 berikutnya. Slide 11, yes. Oke. HC itu untuk dua komoditas karantina ikan dan karantina hewan ya. Kalau misalkan ikan nanti akan ada diminta juga hasap ya Pak ya. Diminta juga hasap nantinya. Oke, itu untuk health certificate. Yang berikutnya adalah fumigation certificate. Banyak banget ya Pak ya, ternyata ya banyak. Tapi semua tergantung dari komoditas Bapak Ibu semua. Kalau misalkan memang Bapak Ibu komoditasnya bukan komoditas karantina ya, yang masuk dalam 3 karantina itu ikan, hewan, tumbuhan, ini tidak diperlukan ya. Fitosanitary, health certificate itu tidak perlukan. Nah, yang berikutnya adalah fumigation certificate ya, sertifikat fumigasi. Apalagi nih Pak? Oke. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau kirim komoditas apapun itu yang menggunakan palet dari kayu, nah ini ya, palet dari kayu ya, itu wajib harus tersertifikasi fumigasi. Oke. Kemana saya harus urus? Di pelabuhan-pelabuhan biasanya banyak Pak. Bapak tinggal cari aja agen-agen di sana untuk fumigasi. Ya, fumigator sebutnya. Pak, saya mau cari fumigator. Tapi kalau misalkan memang Bapak nggak mau repot, ya Bapak tinggal kontak aja forwarder Bapak. Ini harus difumigasi ya, nanti forwardernya akan fumigasi. Dia sudah ada rekanannya biasanya. Ini untuk apa fungsinya? Untuk meyakinkan bahwa tidak ada kutu. Ya, tidak ada kutu atau apapun itu yang namanya kayu. Biasanya kita tahu sendiri ya Pak ya, kualitas paletnya bagaimana ya. Nggak mungkin palet itu dari kayu jati yang solid Pak, atau kayu hitam, nggak mungkin ya Pak ya, pasti mahal sekali. Pasti dia akan gunakan bahan-bahan yang kayu-kayunya yang kita sebut, kalau orang Jakarta bilang jati lande lah ya Pak ya. Yang putih itu, yang berserat gitu kan, ibarat diinjak juga patah gitu kan. Nah, itu sangat rentan dengan ngengat, dengan kutu segala macam, dan itu harus disertifikasi fumigasi ya. Apakah disertifikasi dong? Enggak Pak. Jadi ada treatment nanti dari palet itu
Ya, tergantung nanti dari fumigatornya melakukannya bagaimana. Bisa di lapangan terbuka, bisa di dalam kontainer. Itu ada dua. Kalau misalkan memang tidak ada lapangan terbuka, dia biasanya akan masukkan semua palet yang akan diekspor itu ke dalam kontainer, lalu dia berikan treatment, nanti ada zat-zat kimia yang nanti akan tercatat di sertifikat tersebut. Dia menggunakan bahan apa saja, bahan A, bahan B, bahan C, berapa persennya, ya, itu yang nanti akan digunakan. Oke, nah nanti ada juga kalau misalkan memang Bapak ada permintaan dari ada beberapa negara tujuan yang minta dengan difumigasi dengan zat tertentu, itu harus ada komunikasi. Jangan sampai yang kedua adalah fumigasi Bapak nggak terpakai karena apa? Dia mintanya zat apa yang ditembakkan, tapi ternyata tidak ditreatment dengan zat itu. Karena itu tadi zat yang ditreatment itu juga ada harganya, ada yang murah, ada yang mahal. Nah kalau dia minta yang mahal, otomatis fumigasinya lebih mahal. Dari negara saya nggak mau nih cairan ini karena ini cairan murah, percuma, nggak akan mati. Harus cairan ini, notabene di Indonesia lebih mahal. Nah itu harus ada komunikasi Bapak Ibu ya. Itu adalah fumigasi sertifikat. Nah, apakah cuma palet aja? Enggak, Pak. Ada beberapa komoditas memang yang harus difumigasi. Tapi fumigasi di sini adalah aman untuk komoditas Bapak. Contohnya adalah kopi, ya. Nah, kopi itu harus difumigasi. Kopinya ya, selain dengan paletnya. Tapi biasanya kalau kopi, kalau misalkan break bulk ya, pakai karung, itu karungnya juga mengandung ngengat juga, harus difumigasi ya. Nah, itu biasanya dimasukkan ke dalam kontainer, baru ditutup kontainernya, baru dimasukkan, ditembakkan cairan fumigasi itu sampai dengan 24 jam atau beberapa termin tertentu, baru nanti dicabut dan dikeluarkan sertifikat fumigasinya. Jadi makanya memang dari proses ekspor itu tidak bisa dadakan semuanya harus terencana Pak, karena setiap kali proses itu ada waktu yang harus dijalani. Yang ketiga yang berikutnya adalah veterinary sertifikat veteriner ya, ini untuk biasanya hewan ya Pak ya, atau daging itu harus ada veteriner sertifikatnya. Kalau Bapak mau ekspor daging ya, daging terutama dari hewan ya, tapi ini bukan binatang hidup ya Pak ya, jadi produk dagingnya ya harus ada daging olahan kali ya daging Pak ya? Olahan betul, jadi itu harus ada veterinernya. Yang terakhir adalah survey report atau LS. Nah ini juga depend on dari komoditas juga. Ada beberapa komoditas yang harus dilakukan surveyor, ada juga tidak ya. Seperti contohnya beras ya. Nah kalau beras ini kan ada beras umum, ada beras khusus. Yang boleh Bapak ekspor hanya beras khusus. Karena beras umum itu sudah mandatori miliknya Bulog ya, kita tidak boleh ambil karena itu jatahnya BUMN ya. Jadi kalau misalkan memang Bapak mau ekspor, ya berarti Bapak harus ekspor beras khusus Pak. Beras khusus itu apa aja? Beras ketan, beras basmati ya, seperti itu, basmati rice. Tapi Indonesia agak nggak ada ya basmati ya, kita impor ya beras-beras yang beras khusus lah, yang memang tidak ada. Beras hitam, beras merah, itu beras khusus ya, itu yang bisa kita ekspor. Biasanya mereka akan minta surveyor ya, minta disurvey nanti. Surveyor itu untuk kepentingan di negara tujuan, bukan untuk di negara Indonesianya. Beras organik termasuk Pak ya, khusus betul. Jadi kalau organik itu kan memang segmented-nya memang khusus ya Pak ya, jadi tidak umum, itu tidak semua. Jadi intinya adalah ini saja sebenarnya. Lalu ada lagi tadi setelah dokumen utama dengan dokumen tambahan. Sebelum Bapak Ibu semuanya paham dengan dokumen ini, Bapak harus persiapkan juga legalitas perusahaannya. Ini. Padahal udah pusing tuh ya sama. Iya betul. Jadi dokumen sudah ada, ternyata legalitas perusahaan Bapak nggak punya nih. Ya, jadi percuma ya. Oke. Nah sekarang ini untuk legalitas perusahaan, slide nomor 13 Mas Rafin. Berikutnya. Yang pertama adalah NPWP. Kalau dulu memang ada mandatory 4 ya, jadi NPWP, NIB atau dulu API ya, NPWP, NIB, SIUP dan NIK. Kalau API untuk import biasanya ya, kalau untuk ekspor biasanya TDP aja ya. Tapi sekarang sudah disingkat menjadi NIB seluruhnya Bapak Ibu ya, jadi SIUP sama NIK itu sudah masuk jadi satu dokumen yang namanya NIB, nomor induk berusaha ya. Jadi sudah ada TDP, sudah ada API, sudah ada NIK di sini. Tapi kalau SIUP biasanya belum, masih terpisah.
Oke, tapi SIUP biasanya tidak digunakan untuk ekspor. Yang digunakan untuk ekspor hanya dua, yaitu NPWP dan NIB. Oke, yang perlu Bapak satu di sini perhatikan adalah, tolong perhatikan untuk NIB Bapak, ya, jenis usaha Bapak itu disesuaikan dengan KBLI-nya, Pak. Jadi jangan sampai Bapak ambil KBLI apa, ya, Bapak ekspornya apa, nggak nyambung. Karena apa? Nanti akan ada audit, ya, audit dari pihak WSS, ya, dari PTSP itu nanti ke perusahaan Bapak Ibu, ya. Dari perdagangan biasanya akan ada audit. Ini NIB Bapak adalah misalkan pertanian, tapi Bapak ekspornya adalah produk apa? Produk hewan misalkan, ya, atau produk perikanan misalkan, seperti itu. Atau yang Bapak ekspor adalah komoditas-komoditas produk-produk seperti Bapak ekspor kamera, Bapak ekspor apa gitu kan, yang tidak hubungannya dengan KBLI yang Bapak ambil. Itu harus Bapak perhatikan. Jadi biasanya pada saat Bapak datang ke Biro Jasa, nanti akan ditanyakan KBLI-nya apa, Pak. Nah, itu sesuaikan dengan kegiatan usaha Bapak, ya. Perdagangan besar atau apa gitu ya. Misalkan ada snack biasanya atau alat produk-produk kecantikan, ya itu disesuaikan saja KBLI-nya. Agar apa? Agar match, Pak. Agar match dengan usaha Bapak dan izinnya nantinya. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Sampai ketemu lagi, Pak, ya. Baik. Saya lanjut ya, Pak, ya. Baik. Nah, yang kedua adalah perlu Bapak perhatikan pula akses kepabeanannya di dalam NIB Bapak. Nah, ini yang sering kali saya temui para eksportir itu lupa untuk menambahkan akses kepabeanan, ya. Karena kalau misalkan walaupun Bapak sudah punya NIB, tapi akses kepabeanan Bapak sebagai eksportir, ya, karena NIB itu nanti akan akses kepabeanannya ada 3, ada sebagai forwarder juga ada, ya, ada sebagai importir, ada sebagai eksportir. Nah, kalau misalkan Bapak sebagai eksportir, ya harus ada akses kepabeanannya sebagai eksportir, itu dulu, ya. Jadi kemarin saya ketemu dengan eksportir, dia mau ekspor, bukan eksportir, dia punya ekspor. Pas saya mau ekspor, Bapak sudah ada legalitasnya, sudah ada. Apa aja NPWP sama NIB. Oke, bisa saya lihat NIB-nya? Ternyata apa? Komoditasnya, saya tanya, komoditas apa yang Bapak ekspor? Komoditasnya ini, Pak. Loh, kenapa KBLI-nya ini? Nah, itu yang pertama. Oke, tidak nyambung antara KBLI dengan usaha ekspornya. Yang kedua adalah, kok tidak ada akses kepabeanan sebagai eksportir? Nah, itu juga tidak bisa. Oke, otomatis dia harus proses ulang kembali. Oke, NIB tersebut perubahan. Kalau akses kepabeanan mudah, Bapak tinggal masuk aja ke oss.go.id, Bapak lakukan sendiri saja untuk penambahan akses kepabeanannya sebagai NIB. Oke, itu nanti langsung bisa dalam hitungan menit itu sudah dapat aksesnya, ya, untuk akses kepabeanan. Tapi kalau perubahan KBLI, Bapak harus lakukan perubahan. Selain perubahan secara online dan nanti secara perubahan nanti dokumentasinya. Gitu, dan itu biasanya ada waktu sekitar 1 kali 24 jam. Jadi tidak bisa cepat. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu mau serahkan kepada Biro Jasa, ya tolong diperjelas terkait dengan KBLI-nya dan akses kepabeanannya. Oke. Oke. Pak Taufik, waktu kita 3 menit lagi ya untuk paparan Pak Taufik, ya. Setelah itu kita akan masuk sesi tanya jawab. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh nanti ditanyakan langsung ke Pak Taufik. Oke, silakan. Oke, silakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sejauh ini? Belum ada? Oke, kalau belum silakan dilanjut Pak Taufik. Oke. Mau ada pertanyaannya? Boleh. Yang pertanyaannya yang kasih aja. Ya. Oke, sudah selesai. Nah. Baik, Pak, itu tadi sudah saya jelaskan terkait dengan dokumen, ya, dokumen utama, dokumen tambahan, dan legalitas. Jadi memang harus diteliti kembali legalitasnya apa, ya. Dan untuk saat ini Bapak harus mau nggak mau, ya suka nggak suka harus punya legalitas, Pak. Karena untuk ekspor skala besar sekarang sudah tidak bisa lagi menggunakan perseorangan. Jadi silakan untuk ditambahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan itu, dokumen utama dan dokumen tambahan atau dokumen penduduk. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, sudah ada pertanyaan? Atau belum? Masih malu-malu atau masih merancang pertanyaannya?
Oh, gitu mau ya. ditanya. Mau Boleh, ditanya boleh. ya. Kalau gitu Mas Rafin boleh? Oke, Bapak dokumennya sudah lengkap semua Pak ya untuk ekspor ya Pak ya? Insya Allah. Untuk kopinya ya? Iya. Kemarin kopi ya Pak ya, nggak salah ya? Ada hadiahnya ya. Hadiahnya Mas Rafin dulu itu hadiahnya. Oke, Bapak kalau boleh tahu nih Pak ya, kalau misalkan untuk kopi ya itu Bapak biasanya siapkannya apa aja Pak dokumennya Pak? Untuk kopi, untuk komoditas Bapak? Kopi. Betul, betul. Bapak kan eksportir kopi ya? Iya. Ya, biasanya apa aja nih Pak? Fumigasi sama fitosanitari. Fumigasi dan fitosanitari ya Pak ya. Iya. Oke, ya, ini ada pelakunya langsung nih Bapak Ibu ya untuk kopi ya. COO betul nggak Pak? COO, Certificate of Origin. Yes, of course. Of course ya Pak ya. Oke, jadi ada 3 ya. COA betul nggak Pak? Kenapa? COA. Tidak. Tidak ya. Jadi tidak mandatori ya Pak ya. Tapi biasanya kalau misalkan importir yang minta COA biasanya Bapak siapkan ya. Berarti ya. depend on dari request ya. Request depend on ya. Oke. Siap. Nah, itu Bapak Ibu untuk komoditas ekspor kopi ya dari dengar sendiri bahwa yang mandatori harus ada adalah fitosanitary sertifikat dan fumigasi. Fumigasi itu harus ada ya Pak ya? Ya. Kalau nggak ada apa Pak impactnya Pak? Kan komoditas itu kan ada bakteri, jadi Betul. harus kita fumigasi Oke. untuk mendapatkan. Jadi nggak hanya paletnya ya Pak ya, tapi komoditasnya ya difumigasi ya. Iya. Nah, biasanya fumigasi berapa lama tuh Pak? Yang Bapak pengalaman kemarin? Saya belum pernah ekspor Pak. Oh, belum pernah saya tidak ekspor. tahu. Saya tidak bisa mengada-ngada. Oh, oke. Iya. Tapi bayarnya sudah punya Pak ya? Ya, insya Allah ada. Insya Allah udah ada ya. Ya, saya doakan Pak semoga setelah ini langsung ekspor Pak ya. Amin. Oke, mungkin ada lagi Pak yang mau ditanyakan mungkin? Nggak nanya KLBI tadi. Oh, terkait KBLI. Nah, KBLI-nya gimana Bapak? Ada. Ada. Itu sudah sesuai nggak Pak dengan KBLI dengan usaha Bapak? Sudah. Sudah ya. Bapak KBLI-nya apa Pak? Kopi 46314. 46314 untuk Untuk pengolahan kopi ya. bukan. Kalau pengolahan kan industri Industri. 10731. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Yang harus diperhatikan adalah KBLI. Walaupun komoditasnya kopi, tapi kalau misalkan antara pengolahan dari sisi industri dan sisi pengiriman itu beda. Betul nggak Pak ya? Betul. Nah, jadi harus Bapak ada 2. Jadi kalau misalkan memang Bapak sebagai pengolah ya atau pembuat kopi ya, pengolahan kopi itu lebih kepada industri ya Pak ya. Iya. KBLI-nya beda ya Pak ya. Tapi kalau misalkan Bapak perdagangan kopi itu ada lagi. Jadi ada KBLI perdagangan, ada KBLI industri. Oke. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kalau Perdagangan besar. perdagangan besar ya. Nah, kalau perdagangan besar sebenarnya whole. Nah, tapi kalau sekarang KBLI-nya dipecah lagi Pak. Intinya ada akses ke pabeanan. Betul, betul. Ada akses ke pabeanannya. Ya, di verify di INSW Iya, betul. untuk NIB Ya. dan NPWP. Betul. Jadi kalau lebih gampangnya memang sekarang ke perdagangan besar. Jadi semua komoditi masuk ke sana. Tapi setelah saya lihat juga memang harus ada spesifikasi lagi, ada tambahan KBLI lagi khusus dengan yang langsung menunjuk kepada kopinya tadi untuk diperdagangkan gitu. Jadi itu memang harus memang untuk saat ini impactnya nggak kelihatan Pak, tapi nanti setelah memang Bapak terus karena pihak perdagangan kan nanti akan mendapatkan laporan ya Pak ya, laporan realisasi ekspor ya, pada saat itu nanti akan dilihat sesuai Kak dengan KBLI-nya seperti itu. Oke? Baik, terima kasih Pak. Intinya recesa lah ya. Betul. Tinggal nanti dicek. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Oh enggak Bu. Oh, Ibu, silakan. Ibu ketemu lagi Bu ya. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, NIB saya itu kan kain. Betul. Iya. Tapi ini ada potensi untuk kirim fashion. Oke. Ya. Ini bagaimana Pak? Berarti harus Apa saya ditambahkan harus lagi? ditambahkan sendiri atau saya harus membuat NIB baru Pak? Enggak, penambahan saja Bu. Ibu buka di oss.go.id untuk penambah. Ibu sudah dapat username password kan? Iya. Ya, tinggal ditambahkan aja untuk KBLI-nya. Oh langsung bisa sendiri Langsung ya? bisa. Oh, Dan langsung. nanti tolong dicek lagi karena kan kalau kain ada 2 Bu. Ada industri sama perdagangan. Iya. Jadi kalau misalkan industri, Ibu harus tambahkan KBLI untuk perdagangan kainnya. Iya. Dan nanti perdagangan barang jadinya karena itu KBLI-nya berbeda. Jadi harus di make sure di situ. Nah itu gimana Pak? Karena Itu langsung kalau aja- fashion kan masuknya ke perdagangan. Karena Betul. kan
dari kain yang sudah kita produksi sendiri, industri, lalu masuk ke perdagangan. Betul. Iya, memang Saya jadi sendiri. memang harus dibuka-buka karena KBLI banyak sekali ya. Oh, iya. Banyak sekali gitu. Jadi memang untuk perdagangan besar Ibu harus ambil ya, Iya. perdagangan besar. Lalu ada lagi yang subnya lagi untuk kain-kain barang jadi. Itu bisa Iya. ada. Cuma saya nggak hafal, Bu. KBLI-nya berapa itu Ibu tambahkan sendiri bisa kok. Oh iya, baik Pak. Dan akses kepabiannya sebagai eksportir, Bu. Iya, karena kalau kain itu juga kemarin sempat masalah, ada yang prosesnya warna alam, ada juga yang kita campur gitu. Betul. Itu juga Nah, itu sama ternyata- saya melihat KBLI sekarang tuh hampir mirip sama HS, Bu. Gitu loh. Jadi ya kalau HS itu memang terperinci dan memang harus fix di situ. Jadi memang harus Ibu cek kembali, buka kembali KBLI-nya ya, terkait dengan KBLI nanti ada aturannya kok itu untuk KBLI yang terbaru. Jadi Ibu Iya. bisa ambil itu lalu dimasukkan ke dalam, tambahkan kepada NIB. Ibu buat sendiri bisa karena Baik. sekarang udah online. Sudah ada, iya, Iya, maksudnya tinggal. betul, Baik. betul. Terima Iya, kasih Pak sama-sama Taufik. Ibu, Iya. sama-sama. Ibu kendalanya ada nggak sekarang, Bu? Nggak ada ya? Oh, Ibu negaranya mana aja, Bu, biasanya? Oh, gitu ya. Oke, Ibu, baik, Bu. Mari. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke. Oke. Oh, boleh. Dua-duanya nggak apa-apa. Ibunya dulu ya. Heeh. Oke, silakan. Silakan, Bu, namanya siapa, Bu? Dari mana? Siang Pak, saya Heti. Iya, Bu Heti. Saya siapa tahu ketemu buyer di sini ya. Oke, iya, Bu. Saya komoditasnya kopi dan tropical fruit. Oke, buah-buahan ya. Ya, buah-buahan Baik, tropis ya. Ya, Nah, saya tadi dengar Bapak bahwa yang di Fumi itu palet ya. iya, betul. Sedangkan untuk buah-buahan ada kertas, Ya. ada styrofoam. Mm-mm. Itu apa termasuk nggak Pak? Nah, biasanya kalau misalkan Ibu palet ya, yang tidak termasuk fumigasi itu biasanya dipisah, Bu. Jadi biasanya sebelum dipakai itu harus difumigasi dulu. Secara otomatis Ibu beli palet kan? Ya. Ibu beli palet masih tumpukan kan? Ya. Nah, itu Bu yang difumigasi. Jadi Kertasnya tidak. kenapa? Kertasnya tidak. Kertas enggak biasanya. Kertas sama styrofoam. Styrofoam enggak. Oh. Styrofoam enggak dengan kertas gitu loh. Tapi kalau misalkan paletnya jadi Ibu beli palet misalkan satu truk gitu ya. Nah, satu truk itu tergantung nanti kalau misalkan Ibu ada lapangan luas ya, itu biasanya ditaruh di lapangan itu ditutup terpal, Bu. Nanti diinjek Iya, gitu loh, iya. difumigasi. Tapi kalau misalkan nggak ada, biasanya dimasukkan ke kontainer Iya. ya, baru nanti diinjek di dalam kontainer. Seperti itu. Ya. Kalau Jadi saya, sebelum dipakai. oh, iya. Mm-mm. Ya, sebelum masuk kontainer. Betul, kan? betul. Ya. Kalau sekarang HS code masih dipakai nggak Pak? Atau Apa? NIB HS code? HS code, atau HS code NIB wajib, saja? Bu. Wajib, Bu. Karena pada saat ekspor nanti kan komoditi Ibu kopi. Nah, kopi itu ada HS code-nya. Ya. Nanti akan dibutuhkan di pemberitahuan ekspor barang. Nanti pada saat ekspor kan nanti pihak forwarder akan minta Mm-mm. akan buat Iya. pemberitaan ekspor barang PEB untuk diajukan ke bea cukai. Nah, itu Iya. harus ada HS code-nya. Kalau nggak ada HS code-nya nggak mungkin. Sama NIB hampir mirip Pak. NIB beda. Kalau NIB itu kan nomor induk berusaha, itu legalitas perusahaan. Iya. Kalau HS code melekat di barang di Barang. komoditi gitu. Oh, Jadi iya. komoditas apa yang mau Ibu ekspor, HS code itulah yang nanti akan dilaporkan di bea cukai. Ya, ketika Seperti itu. PEB itu ya. Betul. Kalau NIB itu kan persyaratan Ibu untuk bisa ekspor. Iya. Gitu. Legalitas bahwa perusahaan Ibu diakui untuk ekspor. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan buah-buahan tadi contohnya dari Pak itu tadi kopi ya. Kalau kopi itu ya harus difumigasi juga. Tapi cairannya beda, kimianya beda, Bu. Antara kimia yang dipakai fumigasi untuk buah dengan fumigasi untuk kayu Iya. gitu. Saya ngajuinnya kemana kalau untuk membedakan? Umpamanya ekspor buah ke badan apa? Ekspor. Fumigatornya sudah tahu biasanya, Bu. Oh, saya mengajukan Betul. saja. Tapi nanti Ibu harus ada permintaan dulu dari sana nih. Jadi jangan sampai nanti fumigasi Ibu nanti nggak kepakai. Dari buyer ya. Betul. Buyer minta fumigasi apa? Buahnya difumigasi kah atau hanya palet aja? Ya. Sayang juga Ibu inisiatif buah dan palet ternyata jadi dia butuh cuman paletnya aja. Oh, Kan iya, lumayan, Bu, Iya, iya. untuk biaya fumigasinya Iya, seperti iya. itu. Tinggi sih. Betul. Jadi memang harus ada permintaan dulu pihak buyer maunya apa? Fumigasi. Buahkah atau Palet ya? buah dan palet atau hanya palet aja? Kalau misalkan palet dia minta sesuatu enggak untuk cairannya? Kalau misalkan minta ya Ibu sesuaikan, tapi kalau misalkan nggak minta ya sudah, yang penting fumigasi saja. Oh, Gitu. Umum, jadi kita anggap umum. Betul, betul. Oh. Fumigatornya biasanya tahu, Bu, dan dia akan nanya yang difumigasi apa, biasa pertanyaannya itu.
Mau buah kah atau itu? Paletnya. Paletnya, betul. Oh, Karena oke. cairannya beda. Iya. Iya. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, saya dari Mitra Tani Farm Bogor. Produk saya yaitu daging olahan kaleng. Oke. Ya, di sini tadi saya mau tanya, ada veteriner sertifikat ya? Ya. Nah, itu pengurusannya di mana? Terus Oke. kalau misalkan daging, itu kan memang kalau tidak salah Ya. untuk ekspor itu sudah di-ban. Nah, Sudah apa? di-ban kan? Daging Indonesia itu di-ban kan Pak di luar negeri? Oh, di ban. Oke, Nah, itu gimana caranya untuk produk kita itu tetap ekspor ke luar negeri gitu? Oke, kalau di ban di negara tujuannya berarti ya. Di negara tujuan yang di ban ya atau di Indonesianya? Di negara tujuan, karena Negara. kan kalau tidak salah bahwa daging di Indonesia itu dulu terkenalnya sebenarnya penyebabnya gara-gara daging sapi. Oke. Tapi kalau tidak salah jadinya semua komoditi daging itu beberapa negara gak mau terima daging dari Indonesia, gitu sih Pak. Oke, kalau terkait dengan apa namanya ban dari pihak negara itu kita nggak bisa berbuat apa-apa Bu, gitu. Jadi memang kita harus cari negara tujuan ekspor lain yang tidak memban komoditas kita itu, karena itu kan ketentuan dari negara ya, betul, negara tujuannya kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Kecuali kalau misalkan memang ada faktor penentu, misalkan boleh dengan persyaratan ini. Seperti kemarin zamannya COVID itu saya di ban juga Bu, di reimpor lagi ke Indonesia. Itu waktu itu ikan, 2 kontainer ikan saya di ban di China, tidak boleh masuk. Dikarenakan apa? Ternyata begitu dicek terjangkit COVID. Saya bingung, kok ikan saya kena COVID, gitu loh. Tapi ternyata memang apa itu sempat saya naikkan sampai ke tingkat karantina, sampai ke KKP juga, gitu loh. Akhirnya KKP turun, dan pihak kedutaan juga turun, ya. Ya memang benar-benar mereka melakukan negosiasi di antar negara, karena kan kita sebagai pelaku kena imbasnya ya. Karena kita sudah sesuaikan semuanya, udah ada hasapnya, sudah ada HC-nya, segala macam, sertifikat apa-apa sudah bersih. Ternyata dari komoditasnya itu kena COVID. Begitu kita cek, ternyata yang diusap itu adalah bukan ikannya, tapi adalah packaging luarnya. Packaging luarnya itu ya yang teridentifikasi katanya COVID, gitu ya. Itu sebenarnya kita juga tidak masuk akal ya. Itu akhirnya kita sampai komplain. Gimana caranya supaya ini bisa terbebas gitu, karena komoditas kita bebas gitu. Kita minta komoditasnya aja yang di tes, di swab gitu, tapi ternyata memang nggak bisa. Ya sudah, dengan berat hati kita kembalikan itu dengan semua biaya yang kita tanggung, seperti itu. Karena prosesnya untuk pengembaliannya ini sekitar sebulan gitu loh, sebulan dengan proses pengeluarannya 2 bulan, jadi lumayan juga itu, kita rugi besar itu untuk itu gitu. Maaf Pak, untuk Ya. yang sertifikatnya tadi, Oke, sertifikat kalau misalkan produk-produk hewan ya itu bisa ke Bandung. Ibu Bogor ya. Bogor itu ke Bandung, Bu. Ya, jadi ada balai veteriner di Bandung. Bisa juga. Di Bogor di Bogor ada, tapi biasanya dia tidak mengeluarkan veteriner. Dia refer lagi ke Bandung, karena waktu itu saya ke Bekasi itu ada produk ada produk hewan itu ternyata harus refer ke Bandung. Gitu. Jadi saya harus ke Bandung untuk veterinernya, gitu. Dan BPOM-nya harus ada juga, ya, izin produksinya sudah ada pastinya, dan izin edarnya pun ya dari Indonesia. COA-nya biasanya, betul nggak? HC-nya juga sudah ada semua ya. sertifikat insya Allah sudah lengkap semua. Sudah Pak. lengkap ya. Iya. Tadi hanya veteriner aja ya. Veteriner bisa ke Bandung, gitu Ibu. Ada lagi? Sudah. Terima Sudah kasih ya, Pak. baik, Iya. terima kasih. Semoga untuk negara tujuan ekspor lainnya sudah dapat ya, sudah ya. Ya mudah-mudahan lah bisa masuk, tidak di ban lagi. Ya. Jadi saran saya sih jangan ambil yang berisiko tinggi, gitu, untuk negara tujuan ekspor, karena selain negara itu masih banyak negara lain yang membutuhkan, gitu. Yakin aja. Insya Allah lancar semuanya Bu ya. Amin. Oh, siap. Wah, Itu produknya ini ya. yang Oke. kemarin expirednya lama itu ya, 3 Oh, 3 tahun. Ini yang rendang bukan? Rendang ya? Ini expirednya lama banget Pak, Oke. dan perizinannya juga sudah lengkap. Ini halalnya masih pakai halal yang mana? Logonya, Logonya. logo halalnya. Logo halal lama. Oke, tinggal di repackaging aja kali ya Pak ya. Oke. Boleh sedikit kurasi ya? Untuk nutrition fact-nya belum ada ya? Oh, ini udah ada ya nutrition fact-nya.
Oke, kalau untuk nutrition fact itu saran saya bahasanya sesuaikan dengan negara tujuan. Jadi kalau misalkan memang kita ke negara Arab ya ada nutrition fact in English dan in Arab gitu. Jadi ibaratnya pakai yang bahasa internasional negara tersebut. Kecuali memang kalau misalkan memang mereka mau seperti ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan negara tujuan Korea misalkan ya ya harus ada bahasa Koreanya. Gitu. Saran saya seperti itu. Jadi untuk packaging dan untuk label itu disesuaikan dengan negara tujuan ekspor atau berdasarkan based on permintaan dari mereka seperti itu karena biasanya mereka kalau produk jadi gini biasanya langsung dimasukkan ke ke retail ya seperti itu dia nggak akan ada pengolahan lagi. Nah biasanya mereka akan ada permintaan labelingnya. Nah itu harus diadaptasi lah. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya Pak, silakan dibawa pulang katanya Ini Pak. langsung bisa dimakan ya. Bisa langsung dimakan ya. Mantap. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, Terima kasih, Bu. Pak Taufik terima kasih banyak Pak. Ini ya tidak terasa waktunya sudah habis. Oke. Jadi mungkin kasih. ada tambahan lagi dari Pak Taufik atau sudah cukup? Mudah-mudahan saya bisa membantu semua peluang ekspor yang ada di sini. Kalau misalkan memang ada tambahan bisa kita sesi offline ya untuk bincang-bincang santai seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Baik. Terima kasih banyak Pak Terima kasih. Taufik. Untuk Bapak Ibu yang mau minta materinya juga boleh. Nanti setelah sesi selesai mungkin boleh merapat ke Pak Taufik untuk sekedar bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol. Baik. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Baik. Hari ini kita masih akan ada sesi lagi di jam 4 sore. Jadi silakan merapat lagi di booth punya Pertamina jam 4 sore. Terima kasih itu saja. Terima Ya, kasih itu Pak aja. Taufik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya.